Halo, balik lagi dengan gue di sini Tigar Irsyad. Kali ini hari Kamis dan sekarang waktunya buat gue ngomongin Fantasi Premier League. Let's go. Oke, game week ke-31 udah selesai. Yang dimana game week ke-31 ini merupakan salah satu game week yang cukup tricky ya, karena ada beberapa tim yang bisa dibilang superior dan digadang-gadang bisa menang, justru malah kalah, kayak Manchester City dan Leicester City tentunya. Dan juga untuk game week 31 ini poinnya cukup bisa dibilang untuk pemain-pemain, player-player atau enggak manajer-manajer yang menggunakan Lingard atau Dallas bisa jadi menjadi tim yang cukup di atas angin ya, karena dua orang ini benar-benar menjadi hot topic untuk di game week 31 kemarin, karena memang masing-masing dari dua orang ini mencetak 2 gol ya. Bahkan yang lebih fantastisnya adalah Dallas dengan 2 golnya terhadap gawangnya Ederson gitu. Jadi benar-benar di luar dugaan. Dan juga bahkan si Dallas ini ya, untuk tim gue sendiri gue taruh di bench paling ujung, yang dimana itu artinya dia nggak naik. Yang dimana yang lebih nyeseknya lagi adalah dua pemain outfield gue tuh nggak main. Jadi kalau yang satu lagi nggak main tuh bisa masuk Dallas. Cuman kenapa Dallas ini emang nggak hoki ya untuk di tim gue ya. Jadi dia nggak bisa masuk ke tim gue. Jadi untuk poin gue kali ini sedikit di bawah rata-rata ya. Jadi gue untuk di livefpl.net kemarin gue lihat tuh agak turun 0,5%. Cuman jadi nggak terlalu jauh lah ya. Cuman cukup agak-agaknya sedikit dari Dallas ini ya. Dan juga ada Lingard yang gue jual dan gue ganti dengan Jota. Ternyata Lingard mencetak 2 gol. Jadi si Jota gagal men-outscoring Lingard, yang gue pikir awalnya si Lingard ini bisa gue prediksikan udah selesai gitu masanya. Cuma ternyata memang masih panjang si Lingard ini ya. Untuk gol-golnya masih 2 gol, ternyata masih bisa mencetak 2 gol semalam kemarin. Jadi cukup agak-agak penyesalan yang harus gue terima ya untuk game week 31 ini. Dan untuk seperti biasa kayaknya langsung aja untuk segmen-segmen yang akan gue bawakan. Di antaranya ada tim review, tim selection, Captain Pick, dan juga tentunya ada weekly wildcard nanti di akhir session. Dan untuk teman-teman yang emang mau loncat aja langsung untuk ke session tersebut, bisa langsung klik aja nih di timeline merah di bawah, nanti ada section-sectionnya, bisa tinggal diklik. Dan langsung aja untuk tim review game week 31, let's go. Kita nyalain dulu screen recordernya. Center lagi goblok. Oke, kita buka langsung fantasi. Untuk poin gue ya, poin gue kali ini tuh 47 poin, yang dimana untuk rata-rata seluruh player ada di angka 41, dan untuk di 10.000 besar rata-ratanya ada di angka 51 ya. Jadi untuk save score di rank tier gue sendiri ada di angka 49, jadi gue ada di 2 poin di bawah rata-rata ya. Jadi untuk turun, untuk panah merah tentunya untuk game week ini, dan untuk turunnya itu sedikit banget, jadi 0,5%. Dan juga bisa kita lihat untuk overall rank gua turunnya cuma 7.000 ya. Kemarin tuh 819 apa 20.000 gitu. Jadi turun dikit banget. Dan untuk liga-liga yang gue itu tentunya panah merah untuk game week kali ini. Ada satu deh yang hijau, cuman rata-rata merah. Dan untuk Go FC seperti biasa kali ini kan gue lihat Go FC masih Delovo tentunya ya, masih Deo Muhammad dengan perolehan poin 62 poin untuk game week kali ini. Dan untuk totalnya hingga 2135 loh total poinnya dia. Jadi cukup mantap, jauh, dan cukup untuk tim-tim yang lain cukup jauh ya. Jadi cukup aman untuk poinnya ya. Gile, mantap Deo Muhammad. Dan peringkat kedua ada Minion. Oh, Siti Fatimah kembali naik ya. Kemarin tuh sempat di peringkat pertama tuh untuk di awal-awal game week ke-10 dulu ya. Mantap Mbak Siti. Dan untuk overall rank udah, dan overall poin gue tadi udah 1827 overall poin gue. Cukup jauh dari Deo Muhammad ya. Dan untuk tim review singkat aja langsung ke poinnya yang kita bisa review singkat, dimana kemarin kiper gue pakai Sanchez ya. Dimana untuk pilihan kiper gue kali ini cukup oke, karena memang Meslier melawan City hanya 4 poin karena dia kebobolan oleh golnya Ferran Torres kemarin. Cepat 1 sama kan. Cuman di menit-menit akhir memang Dallas berhasil mencuri gol menjadi 2-1. Dan untuk Sanchez berhasil clean sheet ya, 6 poin, 0-0 Brighton. Dan untuk back gua kali ini ada Koval, Holding, dan Stones, di mana Koval otomatis naik. Tadinya Alonso tuh gue jadiin kapten ya, cuman sayangnya dia nggak dimainin karena prediksi gua Chelsea lawan Crystal Palace terbukti
bener tuh, jadi terbukti oke karena emang Chelsea menang ya, menang cukup gede 4-1 kemarin. Cuman sayangnya memang Alonso nggak dimainin. Kalau emang Alonso bisa dimainin, gue rasa bisa menjadi minimal 1 gol bisa tuh si Alonso. Cuma sayangnya memang ternyata Alonso nggak dimainin. Gue nggak ngerti kenapa kayak si Chilwell kembali menjadi pilihan utama dari Tuchel untuk di Chelsea kali ini. Jadi gue ada proyeksi untuk menjual Alonso kayaknya ke depan nih. Cuman gue masih untuk merombak lagi untuk kira-kira skema untuk di beberapa game week terakhir, karena memang untuk skema di game week terakhir untuk Liverpool fixturenya cukup oke. Ada Wolves juga cukup oke, dan City tentunya, dan Tottenham juga cukup oke. Jadi agak-agak bingung gue untuk khususnya untuk premium player ya yang bisa dipilih itu cukup banyak untuk di sisa game week di musim ini. Jadi harus diteliti lebih lanjut. Dan untuk back lagi tadi ada Holding 8 poin, itu mana Holding berhasil clean sheet Arsenal, menang 3-0 ya kemarin ya, dan juga mendapatkan bonus poin ya 2 poin. Jadi cukup salah satu pemain yang berkontribusi terhadap Arsenal kemarin nih si Holding dengan bonus 2 poinnya. Dan tentunya cukup oke Holding. Dan ada Stones juga 1 poin aja, di mana Stones sebenarnya gue kira dia nggak main loh, cuman ternyata dia bisa main. Yang dimana Laporte ternyata cedera, dan juga Stones 1 poin aja karena memang kalah 2-1 dari Leeds United. Dan untuk pemain tengah gua kali ini ada Son, Jota, Anguissa, dan Fernandes. Yang dimana Son 7 poin dengan 1 golnya, yang dimana sebenarnya Tottenham juga kalah dari MU 3-1. Dan ada Jota juga dengan 2 poin, yang sebenarnya nih Jota nih kemarin hampir cetak gol di menit-menit akhir ya. Cuma sayangnya Mane ini pelit banget nih. Kemarin Mane tuh bisa tuh bagi ke Jota dan golin lagi gitu, jadi 3-1 gitu kemenangan Liverpool. Cuman sayangnya Mane terlalu maruk bagi ke Jota, sayang banget gitu. Jadi 2 poin aja. Dan ada Anguissa yang 1 poin aja, dan ada Fernandes 2 poin. Anguissa 1 poin kemarin pemain pengganti ya. Dan ada Fernandes juga yang 2 poin, nggak berkontribusi terhadap gol dan assist, dan bahkan nggak dapat bonus poin terhadap kemenangan menghadapi Spurs kemarin. Dan selanjutnya di lini depan ada Kane, Watkins, dan Bamford, di mana Watkins berhasil mencetak gol, mantap kemarin Watkins. Dan ada Bamford juga 4 poin 1 assist ya terhadap golnya Dallas ya kemarin ya, 1 assist. Dan ada Kane 4 poin aja dengan 1 assistnya kalau nggak salah kemarin terhadap golnya Son. Nggak ada assist, sorry. Si Kane ini kemarin jadi kapten karena memang kapten gue nggak main ya, jadi digantiin jadi kapten. Dan tentunya si Kane ini hanya poin bermain 2 poin, sayang sekali. Dan untuk pemain pengganti gue sisanya ada Meslier 4 poin, De Bruyne gak main 0, Alonso 0 gak main, dan Dallas 17 poin. Sayang banget ya Dallas 17 poin di ujung. Dan berikut untuk tim review singkat dari gue Rainbow FC kali ini. Dan selanjutnya kita akan bahas untuk pick team selection, dimana tim selection untuk Rainbow FC di game week ke-32 besok. Yang dimana langsung aja kita buka pick team. Ya, kita buka pick team yang dimana kemarin udah gua susun ya untuk line up gua kali ini, yang dimana gua nggak menjual dan membeli pemain untuk di game week ke-32 karena memang akan gua save untuk di game week ke-33 ya, karena di game week ke-33 ini ada 2 tim yang cukup bisa dibilang tim yang cukup oke, yang karena di game week 32 ini salah satunya Spurs double game week, dan ada City yang lawan Aston Villa akan di blank game week di game week 33. Jadi kayaknya gua harus mengganti salah satu dari 3 pemain, bahkan dari 4 pemain yang blank besok nih, karena ada 4 pemain yang blank gua besok ya. Dan untuk itu kayaknya akan gua save untuk transfer gua kali ini. Dan untuk line up gua kali ini gua susun seperti berikut, ini mana ada Sanchez di kiper karena memang Sanchez lawan Chelsea ya, dan Meslier lawan Liverpool. Jadi dua kiper gue ini menghadapi match yang cukup berat ya. Jadi pilihannya nih antara 2 ini, Sanchez dan Meslier, yang dimana gue tentunya akan memilih Sanchez ya yang melawan Chelsea ya, yang karena memang si Brighton ini lagi oke untuk defense-nya dibanding Leeds ya, dimana Leeds ini untuk dari XGC-nya sendiri ada di papan tengah. Jadi sebenarnya agak berimbang di tengah, jadi bisa kadang oke, kadang enggak gitu. Jadi agak-agak 50-50, dan Sanchez kayaknya kans yang lebih baik untuk bisa main besok karena si Brighton juga lagi cukup oke untuk defense-nya. Jadi gue lebih memilih Sanchez. Dan untuk defense gue akan memilih Holding, Alonso, dan Stones. Ini mana karena Holding akan lawan Fulham, dan juga kemarin lagi cukup oke juga Holding untuk permainannya ya. Menghadapi Sheffield United kemarin cukup oke Holding, dimana dia berhasil meraup 2 poin bonus, dan artinya itu cukup oke defensifnya si Holding kemarin. Dan besok akan melawan Fulham juga gitu, dimana Fulham dan si Sheffield-nya 11-12 sebenarnya
sebenarnya karena sama-sama di dasar klasmen, jadi gue bisa percayakan untuk back Arsenal ini Holding bisa mengisi line up gue kali ini. Dan selanjutnya ada Alonso, ini mana Alonso di defense gue kali ini akan melawan Brighton, yang mana Alonso tentunya gue harap bisa main ya, karena kemarin tuh di Liga Champions si Chilwell yang main. Jadi gue harap lagi si Alonso bisa merotasi Chilwell yang agak kecapean tentunya. 2 kali main beruntun dari Champion di leg pertama, lalu ada Premier League, dan sekarang leg kedua main lagi Chilwell, dan tentunya kayaknya Alonso harusnya main besok ya. Dan gue harap juga bisa main. Dan Alonso akan melawan Brighton home, dan tentunya bisa gue harap cetak gol lah gitu ya. Cuman kayaknya emang lawannya Sanchez, cuman jadi agak-agak 50-50 nih untuk defense gue kali ini. Dan gue tentunya nggak bisa berharap banyak dari defense gue antara Sanchez dan Alonso, karena sama-sama akan menghadapi saling berhadapan gitu. Jadi ya proyeksi gue cukup ya 4 poin lah untuk dari bonusnya ya, dan kayaknya nggak banyak untuk kansnya. Dan selanjutnya ada Stones, di mana Stones akan melawan Aston Villa, di mana Aston Villa kemarin gue lihat untuk XG-nya sendiri dia ada di 4 terbawah, dan itu cukup mengagetkan karena memang si Aston Villa ini ternyata untuk dari segi serangannya nggak cukup bagus ya. Dan bahkan gue bisa lihat 4 terbawah dari Sheffield, Fulham, pokoknya ketiganya gue lupa siapa nih. Dan keempatnya ini, ketiga Crystal Palace, keempat ada Aston Villa. Dan untuk itu kayaknya harus gue percayakan nih back si City, karena memang City kayaknya lagi mengejar Premier League banget, dan kemarin juga udah lolos untuk Liga Champions lawan Dortmund ya. Dan untuk itu kayaknya bisa lagi kembali fokus ke Liga Premier, dan gue rasa Stones bisa clean sheet untuk di game week besok. Jadi proyeksi poinnya cukup lumayan oke, bisa gua harapkan dari Stones ini besok. Dan untuk di lini tengah ini ada Son, Fernandes, Jota, dan De Bruyne nih. Dan dimana Son akan double game week lawan Everton dan Southampton. Ini mana bisa gua harapkan dari lawan Southampton ya, karena Southampton untuk statistik XGC-nya juga ada di tengah-tengah, jadi cukup gua rasa harusnya bisa oke nih Son melawan Southampton dan Everton di double game week. Dan selanjutnya ada Fernandes lawan Burnley, juga cukup bisa menjadi proyeksi yang bagus untuk di game week 32. Dan ada Jota lawan Leeds, di mana Jota kemarin di Liga Champions mainnya di babak kedua ya, dan gua harap juga masih fresh dan bisa main nanti di Premier League besok lawan Leeds di game week 32. Dan selanjutnya ada De Bruyne, di mana De Bruyne akan lawan Aston Villa juga, yang tadi seperti gue bilang bahwa City lawan Aston Villa ini juga cukup oke untuk statistik yang ada, di mana Aston Villa ini berada di bawah ya sekarang ya, karena nggak ada Grealish gitu. Jadi bisa menjadi proyeksi yang bagus gitu untuk lawan-lawan dari Aston Villa bisa meraup poin penuh untuk di game week 32 besok, khususnya De Bruyne ini. Dan selanjutnya di lini depan ada Bamford, Kane, dan Watkins, dimana Bamford melawan Liverpool kansnya kecil, jadi nggak bisa berharap banyak gue dari Bamford. Lalu ada Kane yang akan gue jadiin kapten sepertinya untuk game week 32, yang dimana dia akan melawan Everton dan Southampton seperti Son tadi seperti gue bilang. Dan untuk proyeksinya kayak bisa jadi kapten, dan nanti akan gue bahas lagi untuk di kapten pick di section selanjutnya. Dan dimana selanjutnya ada Watkins, yang dimana Watkins lawan Manchester City kayaknya nggak cukup bagus juga untuk proyeksi poinnya. Jadi ya berikut untuk susunan line up gue, outfield player dan juga kiper yang bisa gue paparkan di sini. Dan untuk di pemain pengganti gue di sini ada Meslier, Koval, Dallas, dan Anguissa. Ini mana gue nggak bisa mengulang kesalahan yang sama menaruh Dallas di ujung ya. Jadi gue taruh Dallas di tengah. Jadi nggak terlalu jauh lah ya. Jadi kalau misalnya Alonso sama Stones gak main, Dallas bisa masuk gitu. Oke, dan kayaknya itu aja untuk line up gue kali ini. Dan selanjutnya untuk Captain Picks di game week 32. Let's go. Ya, Captain Picks di game week 32, dimana langsung aja seperti biasa gue akan real time untuk langsung lihat dari statistik yang ada ya, dimana statistiknya tentunya seperti biasa dari XG player, XG team, dan XGC team. Yang dimana langsung aja untuk kita lihat siapa kapten yang bisa menjadi pilihan yang bagus untuk di game week ke-32 besok. Kita buka dulu understat.com seperti biasa. Kita lihat dari sebulan terakhir statistik yang ada. Susah banget sih ngomong statistik. Dan kita lihat XG team yang paling tinggi ada di Chelsea. Wow, Chelsea berada di peringkat pertama dari urusan statistik XG yang ada. Jadi Pulisic, Mount cukup oke bisa digunain untuk jadi kapten. Dan yang kedua ada Manchester City dan ada Leicester City. Yang mana Leicester City kemarin kalah ya
Dan Manchester City juga bisa kan dipilih nih untuk De Bruyne bisa jadi pilihan jadi kapten. Dan dimana Manchester City akan melawan Aston Villa, yang dimana Aston Villa ada di peringkat 4 terbawah dari urusan XGC yang seperti tadi gue bilang ya, dimana Aston Villa berada di urutan keempat dari XGC yang ada, jadi urutan keempat dari proyeksi kebobolan terbesar ya di game week 32 ini ya, dimana di sebulan terakhir statistik yang ada di Aston Villa ini peringkat keempat. Yang pertama ada Sheffield United untuk urusan kebobolan kemungkinan expectednya paling gede, selanjutnya ada Tottenham yang kedua. Wow, Tottenham menjadi urutan kedua dari urusan expected kebobolan, dan selanjutnya urutan ketiga ada Crystal Palace, dan keempat ada Aston Villa. Jadi lawan-lawan ini nih yang cukup bisa menjadi pertimbangan untuk tim-tim yang bisa menjadi proyeksi yang bagus gitu untuk jadi kapten. Jadi De Bruyne bisa jadi pilihan kapten karena akan lawan Aston Villa. Dan selanjutnya ada Sheffield United yang akan melawan siapa ya? Sheffield United ya. Sheffield United akan melawan Wolverhampton. Jadi pilihannya untuk Sheffield United sini ada Traore ya. Neto kemana cedera kayaknya deh, setahu gue. Jadi ada Traore untuk depannya. Oh, Foden sudah sembuh kalau nggak salah deh. Harusnya bisa main dia. Itu bisa jadi pilihan kapten alternatif ya. Cuman kayaknya agak gariskan untuk Wolves juga, karena memang Wolves juga untuk XG-nya sendiri nggak terlalu oke ya, dimana si Wolves ini ada di peringkat bahkan 4 terbawah untuk urusan mencetak gol. Jadi kayaknya pilihannya nggak cukup bagus untuk bisa menggunakan pemain Wolverhampton sebagai kapten. Dan pilihannya tadi selanjutnya ada melawan Tottenham. Lawan Tottenham ada Everton. Jadi lawan Everton ini cukup bisa menjadi pilihan yang bagus juga. Kalau DCL udah sembuh ya, cuma DCL kayaknya cedera kemarin, cuma jadi nggak bisa jadi pilihan yang oke. Dan untuk selanjutnya pilihan menjadi kapten yang oke ada dari Tottenham, karena Tottenham dari XG-nya di urutan keempat ya. Jadi si Tottenham ini lagi gacor ngebobolin, tapi banyak kebobolan juga. Jadi bisa pilihan untuk pemain depannya. Kane bisa menjadi pilihan karena Tottenham juga cukup oke nih di peringkat keempat untuk bisa berada di daftar XG untuk di game week ke-32 ini. Jadi mana Tottenham akan double game week juga gitu. Jadi bisa menjadi pilihan yang oke nih, Kane atau Son. Nah, untuk itu sekarang kita lihat Kane atau Son di urusan mencetak gol, kita lihat di XG player. Dimana statistik XG player kita pilih dari sebulan terakhir aja ya. Dimana sebulan terakhir berarti sampai sekarang tanggal 15. Untuk urusan XG terbesar ada di Harry Kane kan, bener kan? Jadi Harry Kane bisa pilihan yang oke banget nih untuk bisa jadi kapten di game week ke-32 ini gitu. Dimana Harry Kane, Tottenham berada di peringkat pertama dengan XG 3,23, dan selanjutnya ada Alexander Lacazette di peringkat kedua, dimana Arsenal akan melawan Fulham juga, yang mana Fulham juga cukup berada di peringkat berapa nih untuk urusan XGA-nya. Fulham ada di peringkat ke-6. Jadi masih ada di peringkat ke-6 ya, jadi di atas lah ya, masih menjadi tim dengan kebobolan yang cukup banyak juga gitu. Jadi bisa menjadi pilihan yang oke juga untuk Lacazette. Dan ada Iheanacho Leicester City di peringkat ketiga, dimana dia dengan total raihan XG 2,76, dan juga nanti dia akan melawan Leicester City akan melawan West Bromwich Albion, dimana West Bromwich Albion lagi gacor ya kemarin ya, di 2 game week terakhir dia menangnya juga cukup oke, lawan Chelsea pula lagi menang. Jadi lagi cukup oke nih si West Brom. Bahkan untuk statistiknya West Brom ini lebih baik dari Leeds United. Wow, jadi kayaknya masih harus dipertimbangkan untuk bisa menggunakan pemain dari Leicester City ya, karena Leicester City juga kemarin 2 game terakhir kalah kalau nggak salah ya. Jadi lagi turun untuk mentalnya juga, jadi bukan pilihan yang bagus kayaknya gue rasa untuk bisa memilih pemain-pemain Leicester City untuk bisa jadi kapten. Dan ada Christian Pulisic di daftar 10 besar XG player di bulan ini, dimana Pulisic ada di peringkat ke-7 di bawah Muhammad Salah. Jadi bisa pilihan yang cukup oke nih Pulisic nih untuk bisa jadi pilihan kapten alternatif ya, karena Chelsea nanti akan melawan Brighton ya, dimana Brighton untuk dari XG-nya sendiri kita bisa lihat ada di peringkat ke-13. Dia masuk daftar 7 tim terbaik yang paling sedikit kebobolannya ya dari urusan statistik XG. Jadi cukup mantap pertahanannya Brighton. Jadi Chelsea enggak juga bisa menjadi pilihan yang bagus deh ternyata, karena lawannya juga cukup oke untuk defense-nya. Tapi untuk urusan XG-nya Chelsea nomor 1 nih. Jadi untuk proyeksi
ke depan 3-2 ke atas mungkin bisa nih Chelsea nih. Cuman untuk di game week 32 kayaknya terlalu berat untuk bisa menjadi pilihan kapten Chelsea. Jadi pilihan kapten dari gue kali ini tadi seperti gue bilang ada Harry Kane, Lacazette, dan satu lagi Harry Kane, Lacazette, dan De Bruyne. Sorry, tadi gue lupa lagi. Jadi ada tiga pilihan kapten gue kali ini. Tadi yang pertama ada Harry Kane karena Tottenham akan menghadapi double game week. Lalu ada Lacazette yang akan melawan Fulham, Arsenal, dan juga yang ketiga ada De Bruyne yang akan melawan Aston Villa. Di mana Aston Villa lagi turun untuk XGC-nya, jadi bisa menjadi proyeksi yang bagus untuk bisa meraih poin penuh khususnya untuk De Bruyne ya. Jadi 3 pilihan kapten gue tadi bisa di recap. Harry Kane, Lacazette, dan Kevin De Bruyne. Dan berikut untuk kapten picks yang bisa gue paparkan kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga dalam meramus serta meracik tim ya di game week ke-32 ini khususnya. Dan selanjutnya weekly wildcard. Oke, weekly wildcard, dimana weekly wildcard kali ini yang bisa gue bilang cukup bagus ya weekly wildcard yang kemarin ya, dimana gue review sedikit bahwa weekly wildcard gue yang kemarin itu gue berhasil mengumpulkan hingga 84 poin, jauh di atas rata-rata, jadi cukup oke untuk pilihan weekly wildcard yang kemarin. Dan sekarang gue buka sedikit aja untuk poin yang bisa gue raih kemarin, dimana untuk poinnya sendiri kemarin bisa gue bilang dari poin raihan Lingard, Lacazette, dan Pulisic, dimana Pulisic mencetak 2 gol ya, jadi cukup tembus nih Lacazette, Lingard, Pulisic, dan 2 back Arsenal, dua-duanya cukup oke, berhasil clean sheet. Dan juga ada Salah kemarin jadi kapten 7 poin ya. Yang gagal tuh ada Ward-Prowse ya, karena Ward-Prowse -1 karena memang gagal penalti. Jadi mana sebenarnya proyeksi cukup oke nih kalau dia berhasil penalti ya. Cuman sayangnya memang si Johnson cukup mantap untuk hadangannya dari penalti kemarin, dan recapnya juga cukup oke. Dan selanjutnya untuk weekly wildcard di game week 32 udah gue susun juga ya, dimana kemarin udah gue cari dari statistik XG, XGC, dan juga ada fixturnya juga gue pertimbangkan untuk bisa pemilihan dari weekly wildcard kali ini. Yang dimana langsung aja kita buka untuk weekly wildcard kali ini. Line up-nya yang bisa gue pilih berikut susunannya. Dari kiper dulu nih, dimana kiper ada Patricio akan melawan Sheffield United, karena memang si Sheffield United ini untuk raihan XG dan XGC-nya paling bawah, dan juga dari klasemen juga paling bawah, dan juga menjadi tim dengan bulan-bulanan dari tim lawan-lawannya gitu. Dan tentunya bisa kita proyeksikan nih back dan juga defender dari Wolverhampton yang akan melawan Southampton, akan melawan si Sheffield United ini bisa menjadi pilihan yang oke nih, karena Patricio nanti akan melawan Sheffield, dan tentunya proyeksinya akan bisa menjadi clean sheet ya, 6 poin ya dari Patricio ya. Dan juga di lini belakang kali ini ada Stones, Holding, dan Alexander-Arnold, yang dimana Stones akan melawan Aston Villa. Tadi seperti gue bilang di pick team yang tadi itu, bahwa si Aston Villa ini untuk urusan XG-nya lagi turun banget ya, semenjak gak ada Lingard, semenjak gak ada Grealish jadi turun tentunya si Aston Villa ini, dan bisa menjadi proyeksi yang bagus nih untuk lawan-lawannya. Stones bisa ada di line up kali ini. Dan lini belakang juga ada Holding, di mana Holding tadi seperti gue bilang juga bahwa dia akan melawan Fulham, dan juga dia untuk statistik dari pertandingan terakhir juga cukup oke dengan raihan 2 bonus poin ya. Dan itu cukup bisa menjadi pilihan yang bagus untuk bisa berada di line up kali ini di game week 32. Dan selanjutnya ada Alexander-Arnold, dimana Alexander-Arnold akan melawan Leeds United, karena memang Alexander-Arnold cukup oke kemarin ya, mencetak gol ya, dan juga akan melawan Leeds yang untuk statistiknya memang ada di tengah-tengah ya rata-rata ya. Cuma memang statistik dari pertahanan Liverpool lagi cukup oke, untuk XG-nya juga lagi cukup oke, dan juga Liverpool lagi sedang menuju untuk bisa berada di 4 besar. Gua rasa akan main ngotot, dan juga Alexander-Arnold bisa kembali memproduce assist, dan tentunya gua harap juga bisa menjadi pencetak gol ya untuk di game week besok ya. Jadi bisa berada di weekly wildcard kali ini Alexander-Arnold. Dan di lini tengah ada Traore, dimana Traore gue pilih karena memang akan melawan Sheffield United yang XGC-nya ada di paling bawah, dan tentunya bisa menjadi pilihan yang oke karena memang Traore kemarin mencetak gol juga, dan juga bisa menjadi pilihan yang oke karena memang untuk gol threat-nya juga cukup lagi menanjak nih Traore ini untuk di game ke-32 besok. Jadi gue harap bisa cukup oke. Dan ada lagi Greenwood, yang dimana Greenwood mulai kembali menjadi pilihan karena memang Martial yang cedera, yang tentunya membuat oleh Gunnar Solskjaer kembali mempercayakan Greenwood ini nih. Ya, mana Greenwood akan melawan Burnley juga, tim papan bawah juga, dan bisa menjadi tim yang bisa kita bilang akan menjadi bulan-bulanan MU, karena memang MU lagi cukup oke ya untuk di game terakhir ini ya. Akan melawan Burnley, dan kemarin juga mencetak gol si Greenwood. Mantap, bisa menjadi pilihan yang mantap.
Greenwood. Dan selanjutnya ada Son tentunya, dimana Son akan double game week Everton Southampton, dan juga menjadi tim dengan XG terbaik ketiga ya sejauh ini ya di sebulan terakhir ya. Dan tentunya bisa kita harapkan Son dan Kane bisa menjadi pasangan yang padu dalam mencetak gol gitu untuk di game week besok. Jadi bisa gue berada di weekly wildcard gue kali ini, Son. Dan selanjutnya ada Pulisic, yang dimana Pulisic kemarin mencetak 2 gol, dan bahkan di 2 pertandingan terakhir dia mencetak 1 gol lagi. Jadi untuk raihan gol ini cukup banyak Pulisic nih. Dengan total TSB yang cuma 2%, gue rasa bisa menjadi pilihan diferensial yang cukup mantap nih Pulisic ini nih, karena lagi cukup gacor Pulisic, dan bisa berada di line up weekly wildcard kali ini, dimana dia akan melawan Brighton juga. Dan sebenarnya Brighton juga cukup oke pertahanannya, cuman bisa kita harapkan Pulisic ini kembali berada di top formnya dia gitu. Jadi bisa kembali menanjak dan kembali berlanjut untuk statistik bagusnya Pulisic di game week besok. Jadi bisa berada di weekly wildcard kali ini. Dan di lini depan tentunya ada Kane, Lacazette, dan Iheanacho. Jadi 3 striker ini salah satu 3 striker dengan total raihan XG player tertinggi ya. Dimana yang pertama ada Kane, yang kedua ada Lacazette, ketiga ada Iheanacho. Yang dimana 3-3nya juga lawan tim yang bisa kita bilang cukup bisa menjadi proyeksi raihan poin yang cukup oke nih. Karena Iheanacho akan melawan WBA, dan Lacazette akan melawan Fulham, dan Kane akan melawan double game week Everton dan Southampton. Jadi salah satu striker yang bisa gue bilang cukup, gue rasa harusnya bisa menjadi point return yang cukup banyak ya untuk di game week besok ya. Dan di lini pengganti gue di sini ada Foster karena emang gue save budget, dan juga Foster mulai main terus ya di Southampton ya. Dan juga ada Lingard, tentunya nggak boleh ketinggalan Lingard. Cuman sayang Lingard nggak bisa gue masukin ke line up karena gue mempertimbangkan Pulisic yang masuk line up ya. Dan ada Cody lawan Sheffield United juga sebenarnya harusnya bisa clean sheet ya, 6 poin ya. Dan gue proyeksikan sebagai pemain pengganti kalau emang Stone gak main gitu. Jadi weekly wildcard gue bisa padu dari lini benchnya, bisa membackup dengan aman gitu untuk pemain-pemain yang gak bisa main nanti. Dan ada Digne tentunya, dimana Digne ini untuk raihan expected assistnya cukup oke, karena Digne ini berada di urutan kedua untuk urusan assist ya, setelah siapa kemarin? Kevin De Bruyne apa? Iya, Kevin De Bruyne yang kedua. Jadi bisa pilihan yang oke juga, karena memang lawan Tottenham, dimana lawan Tottenham ini Tottenham merupakan salah satu tim dengan XGC kebobolannya cukup tinggi ya, bahkan ketiga tadi gue lihat. Jadi cukup barbar nih untuk si Tottenham ini ya, karena memang untuk XG-nya bagus, tapi untuk XGC-nya jeblok. Jadi urusan ngegolinnya bagus, urusan kebobolannya jelek. Jadi bisa menjadi pilihan yang oke nih Everton lawan Spurs nih, karena nanti gue proyeksikan juga kayaknya Everton Spurs akan menjadi pertandingan yang banyak gol juga, dan bisa menjadi pilihan yang bagus juga nih Digne nih. Dan gue juga agak bingung nih akan memilih Digne atau Stones atau Alexander Arnold. Bisa gue ganti dengan Digne. Jadi untuk urusan weekly wildcard kali ini, untuk pilihannya sejauh ini akan gue pilih Alexander Arnold, bisa berada di bench, bisa berada di line up gue kali ini. Dan berikut untuk weekly wildcard bisa gue paparkan kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim tentunya di game week ke-32 besok ya. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau masukan atau saran khususnya untuk tim gue kali ini ya, bisa langsung tulis saya di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab tentunya, dan bisa kita diskusikan tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar Fantasy Premier League lainnya dari channel ini. Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Dan kayaknya itu aja untuk ulasan review serta ngomongin FPL kali ini, yang dimana kayaknya itu aja. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.